إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sholat Jumat secara berjamaah, dan ibadah yang lain serta ibadah-ibadah yang lain. Semua itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita senantiasa memperbaiki dan meningkatkan terus-menerus kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa kita akan selamat di dunia, sukses di dunia dan akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan konsentrasi umat Islam sekarang ini fokus kepada ibadah puasa Ramadan. Ada sebagian fokus pada konsentrasinya bagaimana supaya bisa pulang kampung atau mudik. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan bagaimana keadaan kaum muslimin berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi: "Man lam yahzan bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan saudara-saudaranya kaum muslimin, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk saudara, bukan termasuk dari golongan mereka. Maka keadaan kaum muslimin kalau kita lihat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil dari hadis yang sahih, saya mengutip hadis dari sahabat Thawban radhiyallahu anhu
Shallallahu Alaihi Wasallam. Sauban ini adalah mantan bekas budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yushiku an tada'al umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Yushiku an tada'al umam min kulli ufukin kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Qulna amin qillatin bina yawma idin. Qala bal antum kathirun walakinnakum gulsa'un ka gulsa'is sayl tunza'ul mahabata min qulubi aduwikum wa yuj'alu ala qulubikum al-wahn. Qulna wa ma al-wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sauban, mantan budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yushiku an tada'aluma, hampir tada'a datang menyerbu al-umam al-kafarah, umat-umat persekutuan bangsa-bangsa, umat-umat yang kafir. Tada'a alaikumul umam min kulli ufukin, dari segenap penjuru, kama tada'al akalatu an qas'atiha, sebagaimana mendatangi al-akalatu orang yang sangat lapar, al-akalah orang-orang yang lapar, ala qas'atiha atas nampan makanan mereka, hidangan mereka. Qulna, kami para sahabat bertanya, amin qillatin bina yawma idin ya Rasulullah, apakah kondisi kami ketika itu kami sangat sedikit jumlahnya wahai Rasulullah? Qala bal antum katsirun, akan tetapi bahkan kalian jumlahnya sangat banyak. Walakinnakum gulsa'un ka gulsa'is sayl, akan tetapi kalian memang banyak, di mana-mana banyak umat Islam. Walakinnakum gulsa'un, akan tetapi kalian seperti buih yang berada di atas lautan, ka gulsa'is sayl. Tunza'ul mahadata min qulubi aduwikum, dicabut rasa takut dari dada hati musuh-musuh kalian. Tunza'ul mahabata min qulubi aduwikum wa yaj'alu 'ala qulubikum, dan dijadikan wa yaj'alu 'ala qulubi aduwikum ala qulubikum al-wahn, dan dijadikan atas hati kalian, dicampakkan ke dalam hati kalian al-wahn, penyakit wahn. Wa mal wahn ya Rasulullah, apakah wahn itu wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn adalah hubbud dunya, cinta dengan dunia, wa karahiyatul maut, dan takut dengan kematian. Faedah hadis ini yang pertama, tahrij dan tauhid hadis ini. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dan termasuk murid senior Syekh Albani mengutip beberapa para periwayat hadis yang kuat bahwasanya
bahwasanya hadis ini sahih. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Al-Tabrani, dan imam-imam yang lainnya sampai 15 penguat bahwasanya hadis ini sahih. Kemudian faedah dan makna dari hadis ini, yaitu kondisi kaum muslimin digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam keadaan lemah. Mereka diserang oleh orang-orang kafir dari segala penjuru, baik mereka sadari atau tidak mereka sadari. Kemudian yang selanjutnya, yaitu umat Islam tidak berkualitas, banyak jumlahnya tapi sedikit kualitas, sehingga orang-orang kafir begitu mudah untuk mempermainkan, untuk memperbudak dan menjajah orang-orang Islam karena banyaknya tidak berkualitas. Gulfarun kagulfais lain. Selain daripada itu, ditambah lagi di mana kaum muslimin sedang terkena fitnah penyakit, yaitu penyakit al-wahan, penyakit wahan, penyakit hubbud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut dengan kematian. Demikianlah khutbah pertama yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan membukakan hati nurani kita agar kita mulai sadar dan bangun dari tidur kita, agar ada timbul kesadaran dalam diri kita bahwasanya kondisi kita umat Islam dalam kondisi krisis, dalam kondisi memprihatinkan, dalam kondisi gawat darurat, dan ini harus segera kita bangun dan bangkit untuk mengatasi krisis ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa lan tarda 'anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kaum muslimin begitu sangat memprihatinkan, bahkan sampai orang-orang kafir menyerang mereka, mengepung mereka dari segala penjuru, baik masalah politik, ekonomi, kebudayaan, kurikulum pendidikan,
semuanya dikuasai dan dikendalikan oleh orang-orang kafir. Di mana hal ini dipertegas lagi di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berfirman di dalam ayatnya di dalam surah Al-Baqarah, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Di dalam surah Al-Baqarah, wa la yazaluna, dan mereka orang-orang kafir akan senantiasa terus-menerus yuqatilunakum, memerangi kalian, memerangi umat Islam, hatta yaruddukum an dinikum, sampai mereka berhasil memurtadkan kalian, mengeluarkan kalian dari agama kalian. Begitupun dalam ayat yang lainnya, masih dalam surah Al-Baqarah, walan narda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian umat Islam, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti mereka. Apa maksudnya? Bahwasanya orang-orang kafir dijelaskan sifat, karakter, dan watak aslinya, dijelaskan, digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq, Khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Bahwasanya sifat dan watak karakter dasar orang kafir adalah mereka adalah merupakan benci kepada agama Allah, benci kepada orang-orang Islam. Makanya Allah menjelaskan orang kafir tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah menerima, tidak akan pernah suka orang Yahudi dan orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian umat Islam mengikuti ajaran mereka. Bagaimana contoh dan gambarannya dalam kehidupan kita? Yang pertama, cara orang kafir untuk menghancurkan umat Islam, benci, kebencian mereka, permusuhan mereka kepada umat Islam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan kitab sucinya, dan digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, digambarkan bahwasanya ada dua secara global. Bagaimana contoh dalam realita kehidupan kita orang-orang kafir memerangi umat Islam? Yang pertama adalah yaitu perang secara langsung, secara fisik. Yang kedua secara tidak langsung, yaitu Ghazwul Fiqh. Perang secara langsung contohnya, dulu Belanda datang ke Indonesia. Belanda kafir datang ke Indonesia untuk menjajah bangsa Indonesia selama 350 tahun. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, 350 tahun. Begitupun Jepang, Portugal, mereka pun juga berebut kekuasaan ingin menjajah bangsa Indonesia. Fakta, realita, kenyataan yang ada pada sejarah bangsa Indonesia. Secara langsung mereka tidak segan-segan memaksa dan membunuh semua yang melawan penjajah Belanda. Siapa yang melawan penjajah Belanda akan dibunuh oleh penjajah Belanda yang kafir. Itu yang ada di Indonesia. Kemudian yang ada di belahan dunia, bagaimana kaum muslimin kondisinya yang ada di Suriah, kaum muslimin yang ada di Palestina, kaum muslimin yang ada di Afghanistan, di Taliban, kaum muslimin yang ada di Filipina, dan di negara-negara yang lainnya yang minoritas. Mereka dalam keadaan kondisi sangat memprihatinkan. Jangankan untuk memikirkan pulang kampung, jangankan memikirkan untuk buka puasa, maka
makannya, pilihannya menunya apa. Untuk bisa puasa saja, untuk bisa sholat saja, mereka dalam keadaan sangat mencekam dan menakutkan. Karena mereka dihantui oleh kewenangan, kezaliman orang-orang kafir yang siap untuk membantai mereka dimanapun mereka menjumpainya. Kemudian yang kedua adalah ghaslul fikir, perang pemikiran. Kaum muslimin dirusak pemikirannya, dirusak gaya hidupnya, dirusak penampilannya, sehingga mereka mengabaikan Islam, sehingga mereka mengabaikan agama mereka, sehingga mereka melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk dengan urusan dunia mereka, dan mereka lupa dan lalai dari Islam. Ghaslul fikri, perang pemikiran. Dan ini terjadi di kalangan kaum muslimin, dan banyak sekali perubahan-perubahan dan sangat efektif untuk melemahkan kaum muslimin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ditambah lagi penyakit wahan, hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Lalu bagaimana solusinya? Yang terakhir, solusinya adalah di dalam Al-Quran, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan kondisi kaum muslimin dan memberikan solusinya di dalam surat Al-Anfal ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi 'aduwallahi wa 'aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Solusinya berdasarkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah umat Islam harus bangkit, berjuang, berjihad untuk membela kaum muslimin dan membela agamanya. Ketika umat Islam tidak mampu untuk berjuang, maka mereka diwajibkan untuk mempersiapkan. Itulah yang dinamakan al-i'dad. Dan i'dad itu ada dua macam, i'dad imani dan i'dad mati. I'dad secara keimanan dan yang kedua i'dad secara fisik. I'dad secara keimanan adalah kaum muslimin. Mereka belajar ilmu syar'i, mereka mentarbiyah diri mereka, melakukan tazkiyatun nafs. Mereka membenahi diri mereka, membekali diri mereka dengan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i, agar mereka kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar, agar mereka berada dalam bimbingan dan arahan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah i'dad maddi, i'dad secara fisik. Dan di antaranya adalah yaitu berinfak fisabilillah, agar kaum muslimin mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak kita belajar untuk makanan, untuk berbagai macam kebutuhan, bahkan jajan kita 1 juta, 2 juta, tapi untuk infak fisabilillah nol. Kita mikir-mikir terlebih dahulu, kita mengeluarkan infak kita fisabilillah untuk menegakkan agama Allah. Maka inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin untuk bangkit dan sadar dari tidurnya, untuk segera mempersiapkan dirinya menyongsong kebangkitan umat Islam, untuk mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan dirinya agar menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, mempersiapkan dirinya agar siap untuk dijemput oleh malaikat hisabnya, oleh malaikat
malaikat maut, yaitu malaikat Israfil. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka raqibun mujibud da'watil qanitin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر المجاهدين في مقاتل فلسطين وفي الشام وأفغان في تونسيا وفي سوريا وفي كل مكان وثبت قلوبهم وانصرهم على عدوهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.